gimana sih cara buat ningkatin komisi? Ya apa misalnya minimal sebelum komisi penjualan dulu lah ya. Buat teman-teman afiliator. Nah ini gue bakal bahas beberapa cara yang bisa kalian terapin. Nggak cuman di Shopee, bisa di TikTok juga. Gitu, oke? Udah siap buat mulai? Nah jadi gini. Simple banget. Sebenarnya kalau kalian mau naikin penjualan atau GMV atau omset atau komisi gitu ya, ada beberapa hal yang menurut gua ini tuh fundamental banget. Tapi banyak orang suka nggak ngeh gitu. Jadi gini, kalau gue lihat banyak banget kesalahan afiliator di mana mereka tuh mencoba menjualin produk yang mereka suka, tapi mereka lupa kalau produk itu belum tentu laku. Jadi sehebat apapun lo jualan, kalau produk yang lo jual itu dalam tanda kutip ya nggak laku-laku amat, susah. Beneran, karena kenapa? Ya percuma gitu, kayak lu tuh memaksakan sesuatu yang orang tuh belum ngeh, orang belum mau beli gitu kan, jadi ya susah aja gitu. Contoh gini nih, kalau kita bahas tentang buku, kalau gua ngomong 3 tahun ke belakang, orang Indonesia tuh kurang banyak baca buku, bener nggak? Iya bener banget ya, kurang banyak baca buku. Buku-buku novel oke lah, tapi buku-buku yang lain, buku-buku tentang edukasi tuh nggak terlalu ngeh gitu kan. Nah tapi kalau kalian perhatiin di TikTok ada tren, terutama para teman-teman afiliator yang mereka tuh mulai baca buku lagi. Bayang nggak? Jadi buku-buku tentang TikTok, buku-buku tentang afiliat rame, gitu kan? Nah di situ pasarnya kebentuk, gitu. Makanya di situ juga gue bikin buku karena ya gue lihat pasarnya udah ada. Dan ketika gue bikin buku pasarnya udah ada, itu ternyata buat jualnya gampang, gitu kan? Makanya banyak afiliator yang senang banget jualin buku gue gitu, karena ya salah satunya komisinya gede gitu, komisinya gede dan kejualannya gampang. Gitu kan. Nah itu adalah contohnya. Jadi poinnya adalah pertama, kalau kalian mau naikin GMV, kalian perlu lihat pertama nih ya, kalian tuh lagi jualan barang yang laku apa yang enggak. Selalu carilah barang-barang yang laku. Jadi barang-barang yang laku tuh gimana? Barang-barang yang penjualannya banyak dan orang lagi cari. Nah memang buat barang-barang yang seperti ini bisa dibilang kayak kita memang perlu selalu riset. Tapi gini, kita di MEA tuh punya agensi MCN di mana kita menaungi lebih dari 4.000 kreator. Dan dari beberapa kreator kita, top kreator kita yang omsetnya miliaran, itu ternyata punya satu kesamaan. Jadi mereka tuh rajin banget buat ngeriset produk. Jadi lihat nih, produk mana yang bagus. Kayak yang namanya live showcase atau apa, itu diganti-ganti. Karena kenapa? Basicnya tadi, kalau produknya gampang dijual, kalian mempromosikan gampang. Tapi kalau produknya susah dijual, kalian mempromosikan bakal susah. Jadi poin pertama adalah selalu lihat produk. Jadi kalau misalnya kalian lagi bikin konten, terus udah gitu si kontennya tuh kayak, oh nggak naik-naik ya, kok stuck terus ya, kok gini terus ya. Jangan-jangan bukan konten kalian yang salah, jangan-jangan produknya yang salah. Ganti produknya. Oke, ini poin pertama. Nah, poin kedua, nah biar rame gimana nih? Nah, pertama gini, kalian harus sadar yang namanya affiliate juga itu bakal rame kalau ada kalaunya nih, orang percaya sama lu. Nah, gimana caranya bikin orang percaya sama kita? Ya kan kita nggak mungkin dipercaya sama semua orang ya, benar nggak? Jadinya pilihlah 1 apa 2 hal yang dianggap kita tuh spesialisasinya. Jadi ketika kalian mau bikin konten, kalian jangan terlalu campur aduk gitu loh. Mulainya dari mana? Mulainya paling gampang adalah mulai dari yang lu suka. Misalnya mulai dari yang lu suka, mulai dari yang lu bisa. Gitu. Contoh gini, kalian seneng fashion gitu, ya udah bikin kontennya tentang baju aja gitu loh. Oh kalian tuh gayanya adalah emak-emak yang kayak gini gitu, ya udah bikin kontennya gayanya situ aja. Jangan pindah-pindah gitu, jangan hari ini masak, besok olahraga, besoknya main golf. Gitu. Jadi kalau misalnya mau masak aja, kalau mau ini aja. Gitu, sesimpel kayak gitu. Gitu ya. Jadi poin kedua adalah bikinlah orang percaya sama kalian, bikinlah kolam kalian sendiri, bikinlah lingkungan kalian sendiri, bikinlah komunitas kalian sendiri. Itu poin kedua. Nomor 1 produk, poin kedua adalah ini. Nah, poin ketiga, nah kalau ini udah lo lakuin, apalagi nih yang bisa dilakuin buat ningkatin penjualan affiliate? Yang ketiga adalah, nah kalian lihat ketika kalian mau ngelakuin, kan affiliate tuh ada cara-cara macam-macam ya. Contoh gini, ada yang main konten, bikin video. Nah kalau bikin video gimana? Bikin video sesimpel gini, lo riset konten apa yang lagi rame di TikTok. Bikinlah di TikTok. Kalau di Shopee gimana? Riset ulang, karena algoritmanya beda. Jadi gini, kalau gue perhatiin ya, sekarang tuh di TikTok yang lagi rame itu untuk affiliate karena kontennya mungkin durasi kurang lebih 20 sampai 1 menit. Tapi karena beda-beda ya. Dan ini tuh memang perlu diriset, benar-benar perlu diriset karena bisa berubah-berubah, tiap minggu bisa ganti, tiap bulan bisa ganti. Gitu. Nah, terus di Shopee sekarang itu yang lagi rame adalah video 8 sampai 20 detik. Nah, kadang kita tuh sebagai affiliate suka males. Bener gak sih kayak, jadi ya udahlah gue bikin satu, mau di post di sini, post di situ. Nah, itu kelemahannya. Sebenarnya bagusnya adalah fokusin. Jadi kalau A ya A, B ya B. Gitu. Gue tahu ini PR. Nah, makanya sebenarnya buat teman-teman afiliator yang
gabung sama kita di MCN Mea, itu tuh kita tuh sering banget ngasih, jadi kan kita ada grup-grup khususnya ya, itu sering banget ngasih rekomendasi konten. Jadi kalau buat TikTok apa, buat Shopee apa, berdasarkan kategori juga. Jadi ini bakal membantu banget kalian buat lihat kontennya gitu. Jadi rekomendasi yang di kita tuh banyak. Jadi kita juga bantu ngerisetin mulai dari produknya, mulai dari kontennya gitu. Nah, ini dua hal yang bakal kebantu banget sama kita selain yang lain-lainnya. Gitu ya. Nah, tapi kalau yang tadi poin kedua yang gue bahas itu tentang kayak kalian tuh harus punya brandingnya sendiri, itu kita nggak bisa bantuin. Gitu. Kalianlah yang pilih. Tapi kabar baiknya adalah ketika kalian sudah tembus omset tertentu di MCN di Mea, kalian bakal dapat AM yang bakal membantu mengarahkan. Kebayang nggak? Jadi di awal memang kalian perlu membentuk dulu citranya gitu. Dan itu memang baiknya kalian sendiri. Kenapa? Karena kan tiap orang stylenya beda. Bener nggak? Jadi biar stylenya mulai kebentuk, nanti tinggal menjadikan lebih gampang. Kebayang ya? Jadi poinnya buat ningkatin omset adalah tadi. Lu pertama lihat dulu produknya. Yang kedua itu adalah stylenya. Kalian bikin jadi spesialis di bidang tertentu. Yang ketiga adalah kontennya. Nah, ketika konten, riset apa yang lagi bagus, riset bikin yang seperti itu. Nah, yang keempat dalam bikin konten juga adalah sering banget banyak teman-teman affiliate itu ngerasa ketika mau bikin konten gitu ya, itu tuh kayak kita tuh kayak suka punya perasaan kayak aduh harus bagus gitu loh. Gimana sih caranya biar bagus? Gimana sih caranya biar cakep? Padahal kalau diperhatiin sering banget yang menjual itu bukanlah sesuatu yang bagus, tapi yang simple dan apa adanya. Kenapa? Karena ya mungkin di sosmed juga orang udah muak gitu ya, sama yang semuanya tuh serba diedit, serba cakep. Jadi kayak ya udah apa adanya aja, ya udah alaminya aja, ya udah realnya aja. Kebayang nggak poinnya? Jadi ketika kalian bikin, buatlah kuantitas sebelum kualitas. Karena kalau misalnya mencoba kualitas bakal stres. Jadi kuantitasnya dulu. Gitu ya. Itu kalau misalnya mau bikin konten. Nah, terus dalam bikin konten juga kalian perlu lihat gitu ya. Belum tentu konten itu view-nya harus tinggi baru menjual. Gitu ya. Jadi ada yang namanya GPM atau gross per mile. Istilah kerennya gini, dapat omset berapa sih per 1000 view. Nah, kalau kalian makin efektif, penjualan kalian bakal makin banyak. Nah, dan GPM ini juga bakal nentuin kayak gini. Jadi gini, ada satu rahasia nih ya, yang gue bagiin di sini, di mana sebenarnya kalau kalian masuk sebagai manage creator itu kreator yang di manage sama MCN, sama kita salah satunya, itu kalian itu bisa diiklanin sama kita. Tapi tentu saja yang GPM-nya bagus. Jadi kalian memang harus bikin GPM-nya bagus. Nah, gimana cara requestnya? Ya kalau misalnya di awal kalian GPM-nya belum bagus, ya memang nggak mungkin. Kalian nggak mungkin kepilih. Karena kita sendiri sering ngecek dari kontennya. Kebayang nggak? Jadi teman-teman kebayang nggak? Jadi kalau misalnya udah bagus, pasti bakal di boosting. Anggap ya. Nah, terus itu tadi kita kalau bahas tentang konten. Nah, terus gimana kalau live streaming? Nah, live streaming sebenarnya itu mirip-mirip. Live streaming itu mirip-mirip. Nah, yang perlu diperhatiin di live streaming adalah ada beberapa poin. Jadi kayak ada enter room rate. Enter room rate tuh berapa banyak sih orang yang lagi ngeliat kita nge-live terus masuk ke room. Nah, itu tuh tergantung banget sama dekor, tergantung banget sama setting, tergantung banget sama layout. Nah, dan layout kayak gini, kabar baiknya adalah kalau misalnya kayak yang di Shopee ya, ketika teman-teman gabung MCN tuh komisi teman-teman bisa lebih tinggi. Dan terus MCN ini kita juga ada tim memang buat memanage, buat ngeliat kreator-kreator yang live itu kayak gimana. Gitu. Jadi kayak kita bisa kasih masukan tentang itu. Gitu kan. Enter room rate-nya berapa persen. Gitu kan. Dan ada lagi poin yang namanya GPM. GPM juga sama kayak tadi. Jadi per 1000 tuh yang dapat berapa. Gitu. Tapi kalau konsep poin simpelnya adalah kalau misalnya yang bisa gue bagiin di sini adalah ketika misalnya kalian mau hasil maksimal dari live adalah sesimpel kayak di awal kalian pilih 1-2 waktu. Terus konsisten selama 1 minggu. Misalnya kalau pertama nih mau bikin saya punya waktu nge-live-nya tuh jam 7 sampai jam 10 pagi misalnya. Ya udah, tiap hari deh 7 sampai 10 lakuin. Gitu. Kalau mau ganti, boleh nggak ganti? Kalau bisa jangan dulu. Karena biasanya algoritmanya bakal kebentuk dan bakal bagus. Sambil dilihat, yang dilihat adalah apanya? Showcase-nya. Jadi beberapa top kreator yang kita manage di Mea itu bener-bener kayak mereka tuh merhatiin showcase-nya banget. Showcase-nya tuh diperhatiin lagi bagus atau jelek. Produk ini ketika lagi nge-live naik apa turun. Gitu. Nah, kalau teman-teman udah nanti lebih tinggi, itu teman-teman juga bakal dapetin service seperti itu. Jadi bakal kayak dicekin ininya. Kalau ya jelek kita kasih tahu, Kak, ini bagusnya ganti loh. Kok ini harusnya gini loh. Kak, ini bagusnya begini loh. Gitu loh. Tapi semua juga berproses. Gitu. Dan di kita tuh, di MCN kita tuh, jadi kayak misalnya teman-teman yang udah punya omset sebulan gitu ya, kurang lebih 40-50 jutaan.
Kenapa kita ngeliatnya dari situ? Karena yang perlu teman-teman ingat adalah kan kita tuh menyiapkan orang buat benar-benar ngebantuin teman-teman, dan kita mau ngeliat orang-orang tersebut tuh orang-orang yang udah bisa hidup atau enggak. Dan gua rasa kalau sebulan omsetnya 40-50 gitu tuh nggak gede loh. Itu tuh kayak teman-teman sehari sejuta gitu loh. Dan komisi juga teman-teman belum gede di situ gitu. Tapi kita udah lihat keseriusannya, dan itu nanti bakal di manage supaya omset teman-teman makin berkembang. Kebayang ya? Jadi yang 40-50 jutaan itu bakal udah mulai ke manage tuh. Udah bakal kecek gitu kan, dicekin. Jadi kayak live-nya gimana, perlunya apa, perlunya gimana, ada nggak yang bisa dilakuin buat lebih baik gitu. Dan termasuk untuk yang masuk di MCN itu tuh kita juga ada, kalau teman-teman masuk ranking omset tertentu itu tuh ada budget boosting buat live-nya kalian. Jadi kayak live-nya kalian tuh bisa lebih di boosting, yang ketika di boosting udah tahu dong hasilnya pasti lebih besar gitu ya. Nah, gimana kalau satu lagi itu teman-teman mau main di share link? Nah, kalau share link itu sebenarnya bisa dibilang salah satu hal yang gampang susah gitu ya. Share link kan macam-macam nih, teman-teman bikin akun IG-nya bagus, nanti orang visit profile. Teman-teman ada juga yang caranya tuh main dengan beli grup Facebook. Gua tahu ada, kita punya kreator yang mereka memang patungan beli grup Facebook, grupnya rame, nanti share linknya di situ, di grup-grup itu. Dan itu cukup efektif juga, gitu kan. Nah, kalau ini benar-benar ngebahas tentang copywriting. Jadi ketika copywritingnya tepat, dan jadi ini copywriting tepat tuh bukan cuma sesuatu yang gimmick tapi orang nggak mau beli, tapi yang pas gitu loh. Jadi kayak gimmicknya ada, tapi tetap to the point. Nah, poinnya tuh itu. Jadi kan kalau misalnya di affiliate itu basicnya 3, live, tadi kita udah bahas, konten, tadi kita udah bahas, teman-teman perlu riset, perlu lihat, satu lagi tadi copy link. Nah, kalau share link bener-bener dilihat dari yang kita kenalnya gimana, mereka percaya atau enggak sama kita. Jadi poin kedua yang dari tadi gue bahas tentang personal branding, gimana cara kita dianggap terpercaya dalam satu bidang, itu bener-bener nentuin semuanya gitu ya. Nah, jadi itu dia tadi beberapa cara buat ningkatin penjualan affiliate di Shopee ataupun di TikTok. Karena sebenarnya basicnya tuh mirip, cuman beda algoritma sedikit. Nah, ingat seperti balik lagi ya, kalau teman-teman, aduh gue bingung nih kalau gitu gimana ya, yang ini udah cocok belum ya, atau itu belum cocok belum ya. Teman-teman yang udah bisa gabung di MCN, teman-teman bisa gabung di MCN karena teman-teman bakal dapetin banyak value banget buat ngebantu akunnya teman-teman tumbuh. Dan kita sendiri punya target buat ngebawa makin banyak kreator buat tembus miliaran lewat MCN.